Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iskandar Nasution, spesialis saraf konsultan, dosen pada program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan membuat video pengajaran dalam bentuk luring atau tatap muka dengan mahasiswa dengan topik stroke hemorrhagic. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Materi stroke hemorrhagic merupakan kompetensi 3B bagi mahasiswa, sehingga dengan pemaparan materi ini diharapkan para mahasiswa mampu mengenali, mengidentifikasi, dan mampu melakukan penata laksanaan awal pada kasus gawat darurat di mana mahasiswa berada pada lini terdepan nantinya di penanganan pasien-pasien stroke ini. Demikian kita akan memulai video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat bertemu kembali. Nah, pada siang hari ini kita lanjut kuliah kita tentang stroke hemorrhagic. Di perkuliahan yang lalu ingat, aku masih ingat gak kita tentang apa? Stroke juga nih, tapi bukan ini gitu. Stroke iskemik ya. Nah, di perkuliahan yang lalu kita sudah membahas tentang stroke. Stroke itu apa? Stroke kalau dari pengertiannya adalah suatu manifestasi klinis yang berkembang dengan cepat, menimbulkan defisit neurologi ya, yang berlangsung dengan mendadak ya, cepat. Defisit neurologi yang terjadi karena gangguan vaskular. Nah, ada 3 kata kunci di dalam pengertian stroke. Seperti kuliah kita yang lalu, ada satu manifestasi klinisnya, ada defisit neurologis yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi yang kedua yang tiba-tiba. Yang pertama ada defisit. Contohnya pasiennya mengalami kelumpuhan, kan seperti kuliah kita yang lalu sudah kita jelaskan. Yang kedua misalnya dia bicaranya jelas tiba-tiba. Kemudian dia nggak bisa ngomong, itu adalah manifestasi klinis neurologi. Nah, kemudian baru yang poin kedua berlangsung secara cepat, mendadak. Jadi dia nggak bisa perlahan-lahan, dia harus cepat mendadak. Kalau perlahan-lahan itu kemungkinan bukan suatu stroke. Itu kuliah kita yang lalu. Dan gangguan vaskular merupakan poin yang ketiga. Adakah hipertensi, adakah diabetes pada pasien tersebut. Nah, kalau kita ketemu 3 ini, maka itu kemungkinan besar suatu stroke. Oke, nah pengertian stroke iskemik bagaimana yang lalu? Stroke iskemik itu pembagian ada 2. Ya, apa? Stroke iskemik karena trombus dan emboli. Ya, trombus dan emboli itu sudah kita bahas. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk membahas stroke hemorrhagic. Oke, apa itu stroke hemorrhagic? Kalau yang kemarin stroke iskemik karena ada oklusi, karena ada sumbatan di dinding di dalam pembuluh darah sehingga alirannya nggak lancar. Nah, pada stroke hemorrhagic pecah, beda. Ya, kalau pada iskemik dia sumbat, pada hemorrhagic pecah. Apa yang pecah? Dinding pembuluh darah. Jadi tergantung di mana lokasinya, di mana proses pecah tadi, hemorrhagicnya kita bagi 2. Ada namanya perdarahan intracerebral. Intracerebral artinya di dalam cerebral perdarahannya. Satu lagi perdarahan subarachnoid. Saya mau tanya dulu sama Margaret, stroke perdarahan subarachnoid artinya di mana itu perdarahannya? Arachnoid. Jadi kalau kita kenal ya, kita tahu ada 3 lapisan meningen selaput otak. Dura mater, arachnoid, dan dura mater. Subarachnoid di mana? Di antara arachnoid dan dura mater. Nah, di situ perdarahan terjadi maka disebut dengan subarachnoid hemorrhagic. Nah, klinisnya juga akan berbeda. Kalau dia perdarahannya di intracerebral,
maka disebut dengan intracerebral hemorrhage. Itu beda kalau kita lihat di slide berikutnya ini. Nah, ini intracerebral hemorrhage. Lihat di gambar, lihat di slide ini. Darah langsung masuk ke jaringan otak. Jadi perdarahan pembuluh darah yang pecah di jaringan otak keluar darah tersebut merembes di jaringan otak, itu perdarahan intracerebral. Kalau tadi subarachnoid beda lagi, ya. Ini perdarahan intracerebral. Kalau lihat dari CT scan, kalian nanti dapat suatu masa ketemu ini CT scan. CT scan-nya gambaran seperti ini. Kalau gambarannya seperti ini kita sebut perdarahan intracerebral. Beda ya. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, normal. Kalau sebelah kiri ada, sebelah kanan nggak ada, itu sesuatu. Maka untuk melihat CT scan ini, kenali dulu yang normal. Lihat, nah seperti gambar ini, slide ini, itu ada gambar seperti mengawan putih, itulah perdarahannya. Di sisi sebelah kanan nggak ada, yang kiri ada. Itu gambaran dari perdarahan intracerebral. Nah, kalau perdarahan subarachnoid, karena dia perdarahannya merembes di ruang subarachnoid, kita tahu subarachnoid itu terdiri dari atau mengandung cairan liquor, cairan cerebrospinal. Nah, dia merembes, dia mengikuti sirkulasi dari cerebrospinal fluid tadi ya, cairan cerebrospinal. Nah, karena dia mengikuti sirkulasi itu, terjadi perdarahan di subarachnoid mengakibatkan darahnya merembes. Coba lihat di slide ini, ya. Kalau tadi kan jelas itu seperti berkumpul di satu tempat. Kalau ini merembes kemana-mana, merembes, ya, masuk ke insular, bisa ke interhemisfernya, bisa masuk ke ventricle, kemana-mana, tergantung luasnya perdarahan yang terjadi. Ya, klinisnya jadinya beda. Kalau ini dia bisa menimbulkan nyeri kepala hebat, sakit sekali kepala pada saat serangan stroke perdarahan subarachnoid ini. Pasien mengalami keluhan yang hebat sekali, sakit kepalanya. Ini beda ya. Dari dua gambar ini, kalau kalian menemukan nanti, misalnya gambaran CT scan-nya ketemu nih gambaran dua ini, ya, ini namanya perdarahan subarachnoid. Oh, ini perdarahan intracerebral. Gimana Lydia? Ada yang mau ditanya? Ya, jadi nanti berikutnya ya, besok kalau ketemu seperti ini perdarahan subarachnoid. Nah, berikutnya ini perdarahan intracerebral. Kita bahas perdarahan intracerebral. Perdarahan intracerebral itu sering sekali disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi yang tensinya tinggi selalu, itu akan mengakibatkan cerebral amyloid angiopati. Inilah sumbernya, dasarnya tercipta angiopati di situ. Nah, dampaknya adalah terjadi pada kondisi hipertensi yang kronis, aterosklerotik, pembuluh darah kecil, terjadi perubahan pada dinding pembuluh darah, muncullah nanti aneurisma. Aneurismanya kecil-kecil. Apa itu aneurisma? Ya, apa? Pembuluh darah yang dilatasi. Lain? Kelemahan dinding pembuluh darah, sehingga dampaknya gembung dia ya. Kalau sekedar dilatasi, bisa jadi itu bukan aneurisma, bisa itu aneurisma. Ya, jadi terjadi dinding pembuluh darahnya lemah, gembung, kemudian pecah. Nah, kalau lokasinya di dalam jaringan otak, terjadilah perdarahan intracerebral. Nah, jadilah pasiennya stroke. Tergantung lokasi, di mana? Kapsula interna, misalnya kanan, maka lumpuhnya di sisi kiri. Kalau luas perdarahannya, tekanan intrakranial meningkat, akibatnya kesadaran menurun. Nah, kalau ada kesadaran menurun, bahaya, resiko kefatalan terjadi. Ini penyebab dari intracerebral hemorrhage. Nah, ini lihat gambar dari slide ini. Ya, kita lihat di situ. Bagaimana infak kecil terbentuk, adanya lobar mikrobleed, ya, akibat dari hipertensi yang tak terkontrol, akhirnya bisa menimbulkan perdarahan yang luas.
Jadi tergantung lokasinya juga. Nah, kalau kita lihat di sini, penyebabnya selain hipertensi itu ada AVM, arteri vena malformasi. Ini suatu malformasi pembuluh darah di mana arteri dengan vena terkoneksi langsung. Harusnya kan enggak, arteri harus melalui fase dulu, fase arteri, selesai fase arteri baru masuk fase vena. Nah ini enggak, dari fase arteri langsung terbentuk langsung dia ke sirkulasi vena. Nah suatu masa ini bisa pecah karena tekanan tinggi, pecah, terjadilah perdarahan. AVM ini seringnya di parenkim otak, di jaringan otak. Jadi terjadi perdarahan intracerebral. Kan arteri itu membawa darah itu kan membawa oksigen nanti untuk metabolisme jaringan. Nah, terjadi oklusi sumbat, maka metabolisme akan terganggu di jaringan otak yang diperdarahi oleh darah yang sumbat tadi. Yang gitu, apakah dia pecah atau oklusi sumbat. Nah, pada vena arus baliknya, ya, pada arus baliknya ini. Nah, pada saat arus balik terganggu, terhambat, maka tekanan bisa tinggi. Itulah bisa terjadi perdarahan. Arus balik dari sirkulasi darah vena tadi. Ya. Nah, kemudian ada juga penyakit kelainan darah atau mungkin efek dari antikoagulan. Jadi kalau kita memberikan antikoagulan, waspadai. Apa nama antikoagulan yang Maulana? Heparin. Kalau clopidogrel, antiplatelet. Kalau trombolitik, ayo. Kalau trombolitik, alteplase, RTPA, ya kan? Itu beda dia. Kalau antiplatelet, yang aspirin, clopidogrel, alteplase itu khusus untuk yang 4,5 jam pada stroke iskemik. Itu juga resiko bleeding ada. Makanya harus hati-hati memberikan obat antikoagulan maupun trombolitik ini. Nah, ini dia tadi AVM-nya. Ya, kan nampak itu gambarnya. Jadi adalah kelainan vaskular di mana terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena tanpa adanya intervening capillary bed. Jadi nggak ada interveningnya. Jadi langsung arteri masuk, kemudian ada nidusnya, langsung ke draining vein dan tekanan tinggi ini bisa plus pecah, terjadi perdarahan. Ya, AVM ini bawaan malformasi. Ini gambarnya cukup jelas. Jadi kalau AVM itu kita harus kenali 3, ada arteri, ada vena, ada nidusnya. Nidus itu kayak pembuluh darah yang menggumpal-gumpal gitu ya. Di situ dia nidusnya. Nah, kalau nggak ada nidus, itu bukan AVM. Kalau ada arteri langsung ke vena, namanya arteri vena fistula. Dia nggak pakai nidus, dia langsung terhubung. Kalau ada nidusnya, itu AVM. Ini membedakannya kuliah kita yang lalu stroke iskemik. Apa beda stroke iskemik dengan stroke hemoragik? Oh, kalau stroke iskemik dok, kejadiannya sering bangun tidur, kemudian usianya lebih tua, kemudian apa lagi? Kesadaran, umumnya sadar. Nah, kalau yang hemoragik ini berbeda. Pada saat aktivitas itu kan pengantar kuliah kita yang lalu ya tentang stroke. Jadi kalau hemoragik itu pada saat aktivitas, usianya muda dan bisa cenderung mengalami kesadaran menurun ya. Jadi satu kesadaran lebih baik, yang satu kesadaran menurun. Hemoragik ini yang menurun. Nah, pada perdarahan intracerebral ini, jadi terjadinya saat aktivitas. Dia lagi di kantor, dia lagi ke sawah, dia lagi jalan, naik sepeda, naik mobil, segala macam aktivitas. Bisa terjadi tiba-tiba disertai kesadaran menurun. Muncul defisit neurologi. Apa itu defisit neurologi? Bisa terjadi kelumpuhan, kesadaran menurun, bicara jelek atau nggak bisa ngomong dan banyak lain. Bisa juga kejang kalau dia perdarahannya di lobus frontalis dan temporalis depan sini.
Nah, itu potensi kejang terjadi. Jadi kalau kita ketemu nih ada perdarahan di daerah frontal, di daerah temporal, nah waspadai. Kalau lihat dari CT scan ya, ini kan perdarahan ini di frontal dan di temporal. Ini predileksi kejang ini. Hati-hati. Berikan saja di profilaksis untuk anti konvulsannya. Nah, bisa terjadi hemiparesis. Nah, bagaimana diagnosa? Ya kita tahu tadi mendiagnosanya itu dengan CT scan, scanning. Selain tadi klinisnya, kita lakukan juga CT scan. CT scan apa? CT scan kepala. Pakai kontrol dok? Usah. CT scan aja. Dilihat nanti seperti gambaran yang tadi. Kalau dia perdarahan intracerebral atau perdarahan subarachnoid. Kemudian bisa dilanjutkan dengan CT angiografi. Wah, ini saya curiga dok, ini perdarahan subarachnoid ini dok. Kenapa? Gambarannya ini darahnya merembes kanan kiri di insular, di ventricle, di interhemisfer. Saya lakukanlah CT angiografi. Untuk apa? Untuk apa CT angiografi? Ya, pencitraan pembuluh darah. Kita kan mau lihat kelainan pembuluh darah. AVM itu kan kelainan pembuluh darah. Nah, salah satu juga aneurisma modelnya. Ada nggak aneurismanya pada kasus perdarahan subarachnoid? Nah, kemudian bisa lumbal fungsi tapi jarang kita lakukan. Atau digital subtraction angiografi. Ya, ini dia. Nah, penanganannya nanti biasa ya, perang konservatif, tensi tinggi pada stroke yang iskemik kan kita jaga nih tensi, kecuali kalau misalnya indikasi trombolisis itu kan udah kita bahas di kuliah yang lalu. 185 turunkan di bawah 185. Kalau pada hemoragik tensinya harus diturunkan supaya mencegah edema perdarahan meluas. Kalau terjadi edem, berikan mannitol. Ya, kewaspadaannya pada stroke hemoragik tekanan darah tinggi. Harus hati-hati. Kalau dibiarkan terus tekanan darah tinggi, maka ini akan mengakibatkan perdarahannya bisa makin bertambah. Ini dia, manajemen tekanan darah. Tekanan darah sistolik turunkan di bawah 140 pada fase akut supaya mengurangi ekspansi hematom. Ada pilihan-pilihan antihipertensi. Nicardipine kita ada di tempat kita, jadi bisa diberikan itu. Oke? Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Ya, silakan. Tadi itu ada manifestasi di kepala itu, kenapa pada hemoragik itu bisa ada di kepala? Nyeri kepala pada stroke akut itu disebabkan oleh karena peninggian tekanan intrakranial. Ingat, tekanan intrakranial itu dipengaruhi oleh 3 komponen di dalam otak kita ini. Intrakranial, volume otak, darah, dan likor. Ini merupakan satu konstanta yang tetap. Kan ada namanya hukum Monro-Kelly ya. Hukum Monro-Kelly mengatakan bahwa tekanan intrakranial merupakan satu konstanta tetap yang dipengaruhi oleh 3 unsur di dalam otak kita ini, di dalam intrakranial. Volume darah, volume otak, dan likor, cairan otak. Jika terjadi peningkatan salah satu dari 3 komponen ini, maka akan mengakibatkan TIK meningkat. Tekanan intrakranial meningkat. Tekanan intrakranial meningkat, salah satu gejalanya adalah nyeri kepala. Selain nyeri kepala bisa muntah, kesadaran menurun, ya kan? Seperti itu. Jadi karena hematomnya luas, perdarahannya luas, maka mengakibatkan tekanan intrakranial meningkat dan sakit kepala dijumpai pada pasien. Bisa juga mengenai area-area yang sensitif terhadap nyeri kepala. Pada subarachnoid itu area sensitif terhadap nyeri kepala, makanya sakit kepala pasien itu hebat, melebihi dari intracerebral hemorrhage. Saya pikir itu penjelasannya. Oke, gimana? Maulana? Ya. Oke, saya kira cukup ya kuliah kita pada siang hari ini. Semoga apa yang saya kuliahkan ini memberikan manfaat bagi kita. Kalian sebagai calon dokter umum, ini kan merupakan kompetensi 3. Jadi bagaimana penata laksanaan awal pada saat kalian nanti bertugas di daerah, di suatu puskesmas atau rumah sakit di IGD-nya. Ya, begitu dapat pasien dengan stroke hemoragik, ini stroke iskemik, ini stroke hemoragik, kalian sudah bisa menangani dengan tepat. Terutama pada penata laksanaan di awal. Bagaimana oksigen menurun, penata laksanaan komanya, kemudian tekanan darah, yang tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Ya, demikian kuliah kita pada siang ini, semoga memberikan
manfaat untuk kalian ya, terutama kalian yang nanti akan menjadi dokter umum, karena ini merupakan kompetensi juga bagi kalian. Jadi bisa menangani pada kondisi darurat, penata laksanaan awal, pada stroke iskemik itu berbeda pada yang hemoragik. Oke? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.